Selamat datang di media pembelajaran difusi pada sistem respirasi. Pada materi ini, kalian pasti masih bingung bagaimana proses terjadinya difusi pada sistem respirasi. Oleh karena itu, mari kita mempelajari lebih lanjut tentang difusi pada sistem respirasi dengan bantuan animasi agar lebih paham konsep ini. Terlebih dahulu, mari kita pahami definisi dari difusi dan tekanan parsial. Difusi adalah perpindahan zat terlarut oksigen atau karbon dioksida dari daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan lebih tinggi ke daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan rendah. Sedangkan tekanan parsial adalah tekanan yang diberikan oleh gas tertentu dalam campuran gas tersebut. Pada materi ini, yang dimaksud dengan tekanan parsial adalah tekanan oksigen dan karbon dioksida yang terlarut di dalam darah. Tekanan parsial oksigen diberi simbol PO2, sedangkan tekanan parsial karbon dioksida diberi simbol PCO2. KIKD pada materi ini yaitu yang pertama kompetensi inti, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tapak mata. Sedangkan kompetensi dasarnya yaitu memahami tekanan pada zat cair dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari untuk menjelaskan tekanan darah, difusi pada peristiwa respirasi, dan tekanan osmosis. Untuk pemaparan materi dari media pembelajaran ini, ketika darah memasuki kapiler alveolus dengan tekanan oksigen sebesar 40 mm air raksa dan tekanan karbon dioksida sebesar 45 mm air raksa. Nah, pada saat itu, karbon dioksida berdifusi dari darah ke alveolus dan oksigen berdifusi dari alveolus ke dalam darah. Kemudian, darah memasuki ruangan alveolus, di mana ruangan alveolus memiliki tekanan oksigen sebesar 104 mm air raksa dan tekanan karbon dioksida sebesar 40 mm air raksa. Kemudian darah meninggalkan kapiler alveolus dengan tekanan oksigen sebesar 104 mm air raksa dan tekanan karbon dioksida sebesar 40 mm air raksa. Nah, kemudian darah memasuki kapiler jaringan dengan tekanan oksigen sebesar 100 mm air raksa, tekanan karbon dioksida 40 mm air raksa. Kemudian darah memasuki sel jaringan dengan tekanan oksigen kurang dari 40 mm air raksa dan tekanan karbon dioksida lebih dari 45 mm air raksa. Nah, pada saat itu karbon dioksida berdifusi dari sel jaringan tubuh ke dalam darah dan oksigen berdifusi dari darah ke jaringan tubuh. Kemudian darah meninggalkan kapiler jaringan dengan tekanan oksigen 40 mm air raksa dan tekanan karbon dioksida 45 mm air raksa. Nah, proses terjadinya difusi pada sistem respirasi yaitu darah yang masuk ke paru-paru melalui arteri pulmoner atau arteri pulmonalis memiliki tekanan oksigen yang lebih rendah daripada tekanan karbon dioksida yang lebih tinggi daripada udara di dalam alveolus. Pada saat darah memasuki kapiler-kapiler alveolus, karbon dioksida berdifusi dari darah ke alveolus dan oksigen yang berada di alveolus akan berdifusi ke dalam darah. Pada saat darah meninggalkan paru-paru di dalam vena pulmoner,
atau vena pulmonaris, tekanan oksigen telah naik dan tekanan karbon dioksida telah turun. Setelah darah masuk ke dalam jantung, darah yang membawa banyak oksigen dipompakan ke seluruh bagian tubuh. Akan terjadi difusi oksigen dari pembuluh darah menuju jaringan tubuh dan karbon dioksida dari jaringan tubuh masuk ke dalam darah, sehingga melepaskan oksigen dan membawa karbon dioksida. Darah akan kembali ke paru-paru dan dipompa lagi ke paru-paru. Jelasnya, mari kita lihat mengenai difusi alveolus dengan kapiler alveolus. Pelarutan karbon dioksida di dalam pembuluh darah dilakukan dengan cara berikatan dengan air, membentuk ion bikarbonat. Sesampainya di paru-paru, ion bikarbonat diubah kembali menjadi karbon dioksida dan air. Sisanya, sekitar 25%, diikat oleh hemoglobin. Ikatan ini disebut karmaminohemoglobin. Sesampainya di paru-paru, ikatan tersebut lepas, dan karbon dioksida berdifusi ke alveolus. Setelah difusi alveolus dengan kapiler alveolus, terjadilah difusi kapiler jaringan dengan sel jaringan. Seiring berjalannya menuju paru-paru, maka tekanan oksigen akan semakin berkurang. Hal ini terjadi karena selama berjalannya darah mendifusikan oksigen ke jaringan tubuh. Bersamaan dengan difusi oksigen, karbon dioksida juga mendifusikan dari jaringan tubuh ke pembuluh darah. Hanya saja, apabila oksigen lebih banyak diikat oleh hemoglobin, maka 70% karbon dioksida dilarutkan oleh plasma darah sebelum mengikuti aliran darah. Nah, untuk mengetahui lebih jelas mengenai difusi pada sistem respirasi, maka klik selengkapnya, yang nantinya akan muncul laman di mana terdapat penjelasan lebih jelas mengenai difusi pada sistem respirasi. Sekian, terima kasih.